Baik, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya baik, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari yang baru ini Tuhan, Engkau selalu menjaga hidup kami, menjagai kami pada saat kami beristirahat dan memberikan kekuatan baru bagi kami bangun di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hari ini, biar kami awali dan kami alaskan di atas kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, pada pagi hari ini, ya selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Salam sehat semua ya, saudara-saudaraku ya. Ya, besok sudah mulai libur ya, hari libur. Dan sebetulnya dari hari ini ya, sudah libur ya. Anak sekolah juga sudah libur. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita, ada juga yang berlibur yang sudah berangkat mungkin hari ini ya. Ada yang berangkat hari ini ya, mudik. Ya, saudaraku menggunakan kesempatan liburan untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan tetap lanjutkan lagi saudaraku, ya, pendalaman kita, sumber sukacita kita, firman Tuhan. Masih melanjutkan Galatia pasal 5, tetapi kita kemarin sudah mengambil referensi dari 1 Korintus pasal 9 ya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka lagi Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 9. Jadi memang saudara-saudara ini adalah bagian yang sangat menarik, sangat luar biasa. Karena ini adalah merupakan urusan bagi orang-orang yang dewasa iman ya. Yang dewasa iman dan ingin lebih bertanggung jawab lagi di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia tentang kesaksian iman kita yang sangat luar biasa tentang kebaikan Tuhan ya saudaraku. Kemurahan hati Tuhan yang sangat luar biasa membangkitkan terus semangat kita ya. Apapun Bapak Ibu Saudara yang kita hadapi, ya kita sudah tahu menempatkan diri kita pertama-tama adalah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, dan bagaimanapun keadaan dunia, kita akan menjadi orang yang terlatih untuk bersyukur pertama-tama kepada Tuhan. Dan kemudian kita belajar mengenali tentang identitas kita,
Identitas kita di dalam Kristus Yesus itulah yang menjadi pusat dari perhatian kita untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan terus menyertai ya langkah-langkah perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, satu hal yang sangat luar biasa kemarin kita sudah lihat bagaimana Rasul Paulus menempatkan dirinya selalu tepat, ya Bapak Ibu Saudara, selalu tepat di setiap waktu. Dan itu tidak mudah. Karena apa? Karena kalau kehidupan itu baik-baik saja, lancar-lancar semuanya, ya, dan tidak ada orang yang memusuhi kita, kemudian segala sesuatu tersedia apa kebutuhan kita, dan orang di sekeliling kita orang-orang yang baik, ya tantangannya tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan kita, kan Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan kita. Tetapi bagaimana kalau kita misalnya tinggal di lingkungan orang-orang yang selalu anti dengan kepercayaan kita, anti dengan keyakinan kita, atau orang-orang yang selalu berpikir negatif tentang diri kita. Apalagi saudara-saudara, pada saat kita menyaksikan kebenaran Injil Kristus, ya saudaraku, keadaan hati orang-orang bisa berubah menjadi lain, ya, karena kita dianggap menjadi orang yang terlalu fanatik, ya, kita dianggap orang yang terlalu terfokus kepada keyakinan kita sendiri, ya, dan dianggap menjadi seperti memaksakan apa yang kita percayai kepada orang lain. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah tugas yang Tuhan percayakan sebagai tanda bahwa kita ini mengasihi Allah. Amin. Mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita dan yang memperkenankan kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehat selalu, dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat sikap daripada Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 9, saudara-saudaraku, ya, bagaimana dia selalu dimampukan untuk beradaptasi dengan segala keadaan, ya, yang terutama keadaan yang sulit, masa-masa sulit. Karena kalau keadaan baik-baik saja, lancar semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya tidak terlalu ada tantangan, ya yang begitu berat. Tapi bagaimana pada saat tantangan itu berat, ya saudara, terutama dengan orang-orang dekat kita, ya, orang-orang dekat kita yang kita berharap supaya mereka berpikiran positif dengan apa yang kita sampaikan, tapi tidak direspon dengan baik, atau bahkan kesaksian kita itu dianggap ngawur atau berlebihan, atau terlalu kita memaksakan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada mereka, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan di sini kita lihat tekanan di dalam pemberitaan akan kabar baik ini, kesaksian tentang Kristus ini tidak akan selalu direspon dengan positif oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena buah roh ialah pengendalian diri, temperance, temperantia, ya, moderasi, ya, moderation. Moderasi itu Bapak Ibu Saudara
adalah salah satu moderasi beragama, begitu ya. Ada moderasi beragama Bapak Ibu Saudara di Indonesia ini ya, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan terus ya bahan-bahan untuk mengajarkan tentang moderasi beragama di lingkungan sekolah Bapak Ibu Saudara, dalam seminar-seminar itu sekarang ini banyak disampaikan bagaimana supaya tidak ada orang yang terlalu ekstrim dan tidak ada orang yang berkeyakinan mengkafir-kafirkan orang lain, begitu ya. Jadi moderasi beragama di mana-mana Bapak Ibu Saudara, supaya tiap orang ada toleransi ya terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun kita lihat di sini dalam Alkitab maksud daripada moderasi atau temperance, yaitu buah roh ialah pengendalian diri. Itu adalah satu kebenaran yang dikerjakan secara mendalam di hati tiap-tiap orang yang percaya ya, supaya kita bisa menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sebelumnya di Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21 kita sudah banyak membahas tentang perbuatan daging ya, bermacam-macam Bapak Ibu Saudara, iri hati, dengki dan seterusnya, penyembahan berhala dan perseteruan dan berbagai macam hal Bapak Ibu Saudara ya, disampaikan oleh Rasul Paulus, hal-hal yang sifatnya negatif supaya kita terhindar dari semuanya itu ya, bisa mengendalikan diri dari segala godaan-godaan yang menyebabkan kita mengalami kemunduran dalam iman kita, karena orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama Bapak Ibu Saudara. Kalau dengan orang-orang yang jauh itu kan gampang dilupakan ya, tapi bagaimana kalau pertentangan itu, misalnya perbedaan pendapat yang bisa menyebabkan diantara yang bersaudara menjadi sakit hati, itu biasanya susah sekali dilupakan Bapak Ibu Saudara ya, susah sekali dilupakan, membekas sampai di hati ya, dan bisa menyebabkan rusaknya hubungan, karena di situ ada terjadi kekecewaan terhadap orang yang kita harapkan seharusnya tidak melakukan hal yang menyebabkan kita terganggu dalam komunikasi. Tapi ya itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, di dalam pergaulan kita ya dengan orang-orang yang kita ya barangkali sudah menjadi sahabat, sudah menjadi teman baik, tapi tiba-tiba bisa berubah, bersikap menjadi aneh, menjadi tidak ramah ya, bahkan mungkin bersikap kasar ya, mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal kita. Nah, saudaraku, nah disinilah kita lihat bahwa Rasul Paulus, saudaraku, dia tidak mau membiarkan dirinya stres karena tekanan-tekanan dari luar ya, dari luar dirinya. Dia selalu menempatkan dirinya ya di hadapan Tuhan sebagai orang yang menguasai diri ya, Paulus katakan. Sebentar kita akan baca itu, dan kita mulai dulu dari 1 Korintus 9, karena ini adalah kunci daripada damai sejahtera kita, saudara-saudaraku, dalam pergaulan, terutama bersama dengan saudara-saudara yang saudara-saudara kita yang terdekat ya. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-20 lagi ya, kita baca lagi saudara. Kemarin sudah kita lihat bagian ini, tapi mari saudara
kita lihat bagaimana Tuhan bekerja ya di dalam hati Rasul Paulus, karena dia rindu supaya semua orang mendengarkan kabar baik, dan dia harus mengendalikan dirinya supaya misi atau sasaran pemberitaan kebenaran itu tidak terhalang untuk dia sampaikan kepada banyak orang. Kita lihat di ayat 20, saudaraku, 1 Korintus pasal 9. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Jadi inilah tujuan yang paling pokok dari semua hal yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus adalah supaya makin banyak orang mengenal tentang kasih Kristus. Kasih Kristus yang sempurna yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya tidak enak kalau kita harus menekan diri kita, mengurangi hak-hak kita, dan sepertinya mengutamakan orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, sepertinya kita mau dirugikan. Itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya biasanya orang tidak mau dirugikan dalam hal apapun. Ya, karena manusia itu, Bapak Ibu Saudara, berpikir bahwa dia mempunyai privasi atau hak asasi di mana dia tidak boleh diganggu oleh orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, ya, Rasul Paulus tidak berpikir demikian. Ya, sekalipun dia merasa harus dirugikan, tapi karena demi melayani orang lain, Bapak Ibu Saudara, ya, demi memperkenalkan kasih Kristus kepada banyak orang, ya, saudara, ini menarik karena tidak bisa orang yang egois, Bapak Ibu Saudara, melayani orang lain. Karena orang yang egois adalah ingin dilayani, ya, bukan mau melayani. Nah, di sini luar biasa, saudaraku, pengendalian diri, ya. Buah roh ialah pengendalian diri, ya, varian yang ke-9 dari 9 buah roh. Nah, kita lihat ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dimanapun Rasul Paulus, dia tidak ada keinginan untuk mengganggu kepentingan orang lain. Tidak ada, ya Bapak Ibu Saudara. Dia ingin memprovokasi atau memancing kemarahan orang lain. Dia tidak ada, Bapak Ibu Saudara, keinginan seperti itu. Tapi orang-orang lain itulah yang berprasangka buruk kepadanya ketika Rasul Paulus memberitakan tentang kabar baik, memberitakan kebenaran Kristus, ya. Orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Tuhanlah yang menjadi tersinggung. Sebetulnya, ya, itu kita tahu bahwa di balik semuanya itu adalah, ya, setan, iblis itulah yang menggerakkan hati orang-orang menjadi gelisah, menjadi, ya, tersinggung, marah di saat kita, ya, menyaksikan keyakinan kita, kepercayaan kita, dan tugas kita memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimanapun itu harus tetap kita lakukan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena sebelumnya Paulus sudah mengatakan bahwa, ya,
itu adalah merupakan pertanda, ya itu adalah merupakan penuntun dan tugas kita ketika kita membuka mulut kita menyampaikan tentang berita keselamatan kepada orang lain. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Karena tidak mungkin orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kasih Kristus melakukan itu. Dan tidak mungkin orang yang tidak bertumbuh dewasa dalam iman bisa konsisten, ya, tetap Bapak Ibu Saudara dalam kerinduannya untuk mengasihi orang lain. Hanya orang dewasa yang bisa berpikiran seperti itu. Dan Paulus sangat ya memberikan contoh bagaimana dia menjadi sosok figur yang sangat dewasa dalam iman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ya, tujuan pokoknya adalah bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan buat Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri, ya Saudara. Karena itu bukan sifat dari pelayanan kasih karunia, tapi itu adalah merupakan ya sifat dari sebuah bisnis, ya, motif-motif ekonomi yang melakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan motif pelayanan yang benar, mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, ya karena itu kita lihat bahwa apa yang ditampilkan oleh Kristus melalui kehidupan Rasul Paulus itu adalah sangat unik dan sangat luar biasa. Ya, susah kita menemukan hamba Tuhan di zaman sekarang ini seperti keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sangat luar biasa. Apapun dia korbankan demi untuk membawa jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan Kristus. Ayat 23 dia katakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Rasul Paulus ini, saudaraku, mau berkorban segala-galanya? Ya, saudara, dia katakan di situ supaya aku mendapat bagian untuk diidentifikasi atau supaya terkonfirmasi bahwa imannya Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, adalah benar-benar bersumber dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit naik ke surga, yang menyatakan kemenangan hidup atas dosa dan maut, kuasa dosa dan maut. Itu Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi tidak ada cita-cita orang yang tidak mengenal kasih Kristus menunjukkan hal yang seperti itu. Ya, hanya mereka yang mengerti ya kebaikan Tuhan yang sesungguhnya yang akan bersikap ya bagaimana selalu positif memandang orang lain dan bahkan rela menderita. Ya, itulah gambaran yang ya dilakukan oleh Kristus yang sebenarnya. Dia adalah ya Tuhan yang sepenuhnya, Yesus Kristus memperlihatkan sepenuhnya bagaimana dia menanggung penderitaan itu tanpa harus membalas ya kejahatan orang-orang yang telah melukai hatinya, tetapi tetap mengasihi mereka semua. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti ada orang-orang yang berani untuk mempertaruhkan hidupnya. Harus ada orang-orang yang berani berkorban, Bapak Ibu Saudara, untuk berdiri tetap di atas kebenaran
Kristus di zaman sekarang ini terlebih, ya saudaraku, supaya ya tuntunan terang kasih Kristus itu masih menyala di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Harus ada orang-orang yang menyerahkan diri ya dengan sungguh-sungguh berkorban, ya Bapak Ibu Saudara, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban perasaan, ya berkorban materi dan segala sesuatu seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya cerita tentang kehidupan yang benar, cerita tentang kehidupan yang sempurna, cerita tentang kasih Kristus ya yang dinyatakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu masih up to date, masih tetap berjalan dan masih merupakan sesuatu yang terindah dalam kehidupan di zaman sekarang ini. Siapa yang mau menunjukkan itu Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah dunia yang penuh keegoisan, ya manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang garang, orang-orang yang egois dan manusia yang tidak peduli dengan sesamanya. Saudaraku, manusia yang banyak memikirkan tentang apa yang menguntungkan bagi dirinya di zaman sekarang ini, saudaraku. Ya, siapa yang mau memikirkan keteladanan, kebenaran yang Yesus Kristus tunjukkan ya melalui pengorbanannya di atas kayu salib di zaman sekarang ini? Mesti ada Bapak Ibu Saudara. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya yang benar-benar menyampaikan kemurnian kepada semua orang dalam pemberitaan kita. Amin. Bahwa Tuhan itu tetap dan akan selalu ya memperlengkapi setiap orang-orang yang percaya dengan berita kebenaran untuk membuktikan bahwa saat ini hidup takut akan Tuhan itu masih merupakan cara hidup yang paling layak untuk dihidupi setiap orang yang merindukan melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di ayat 24 itu, Saudara, 1 Korintus 9 ayat 24, Paulus katakan sekarang ya motivasi terbesarnya itu digerakkan oleh apa? Di ayat 24 dikatakan, maaf, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Saudara-saudaraku, rupanya pada zaman Paulus 2000 tahun yang lalu pertandingan lari itu sudah ada dan sudah menjadi satu tradisi ya di kalangan bangsa Romawi ya. Jadi pertandingan lari itu sudah semua orang tahu dan itu merupakan cabang olahraga yang sangat diminati sejak zaman dahulu kala. Nah, sekarang ya Paulus ingin mengambil itu sebagai analogi atau sebagai pembanding atau sebagai gambaran yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat bahwa dikatakan bahwa semua orang yang sudah ditetapkan menjadi peserta di dalam perlombaan itu, di gelanggang pertandingan itu semua peserta harus berlari ya, masuk ke lapangan bukan untuk menjadi orang yang bengong, yang berdiam diri atau yang tidak tahu melakukan apa, tapi adalah orang-orang yang sudah siap berlari. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang sudah siap ya melakukan pertandingan dan sudah siap mental, pikiran dan segala stamina dan kemampuan, keterampilan dan segala kesiapan apa yang dia
harus lakukan Bapak Ibu Saudara sudah tahu, ya. Dan itu sangat luar biasa. Tapi tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara untuk orang yang bermalas-malasan. Mana mungkin bisa jadi atlet Bapak Ibu Saudara, ya, yang orang yang egois, yang tidak berdisiplin. Mana mungkin dia orang seperti itu bisa dipilih ikut di dalam suatu pertandingan yang memerlukan konsentrasi tinggi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus mengambil itu sebagai analogi untuk orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang malas, yang ogah-ogahan, tidak mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya mempercayakan pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan, ya, pribadi-pribadi, orang-orang yang tulus hatinya, yang rela berkorban, yang tidak berpikir bahwa pelayanan itu adalah tempat untuk mencari keuntungan, atau pelayanan itu adalah tempat di mana untuk menambah pundi-pundi. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjauhkan dan tidak mempercayakan orang yang seperti itu di dalam pelayanan kasih karunia. Karena ini bukan pekerjaan dunia di mana kita menghitung segala jerih payah kita untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Tuhanlah yang memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita harus membagi waktu kita dan harus berkorban untuk bagaimana supaya menolong orang-orang lain mengenal kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Paulus katakan, ya, tadi, ya, karena itu, ayat 24, karena kita bisa melihat kenyataannya di dunia ini tentang pertandingan olahraga lari, salah satu dikatakan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal, masuk surga, Bapak Ibu Saudara, bukan karena usaha kita, bukan karena kita berlari, dan bukan karena kita, ya, berbuat baik, dan bukan karena pekerjaan kita, tapi karena kasih karunia Allah melalui iman. Tapi, ya, berlari dalam pelayanan ini, ya, bertanding dalam pertandingan iman yang benar di dalam kehidupan yang tidak selalu mudah kita jalani, Bapak Ibu Saudara, adalah untuk dikatakan memperoleh hadiah. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Itulah upah, ya, upah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya keselamatan masuk surga, tapi Tuhan juga menyediakan upah yang besar di dalam surga. Dan saudaraku, orang yang duniawi tidak menginginkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang pikirannya hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, mana ada pikiran dia berkorban untuk pelayanan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya orang-orang yang sudah dewasa rohani, yang mengendalikan dirinya, pikirannya, ya, mentalnya, ya, keinginan-keinginannya, mencocokkan apa yang menjadi kerinduannya, itu akan tergambar dari apa yang diinginkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini pengendalian diri, ya, saudaraku. Buah roh ialah pengendalian diri. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Dalam segala hal, bukan hanya dalam satu hal. Dalam segala hal, dalam banyak hal, belajar terus, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana di dunia ini, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam surga Tuhan menyediakan mahkota sebagai kemuliaan yang lebih bersinar dari satu dari yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Meskipun semua kita sudah diberikan hak untuk sama-sama pasti masuk surga,
Tapi tidak semuanya orang percaya akan menerima mahkota kemuliaan. Karena itu hanya akan diterima oleh orang percaya yang konsisten. Ya, bukan yang ogah-ogahan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara menerima mahkota dari Tuhan Yesus kelak. Karena itulah kalau ditanya, ada enggak penyesalan kalau orang sudah masuk surga, kita sudah masuk surga kelak bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada enggak penyesalan di sana? Ada Bapak Ibu Saudara. Ya, ada penyesalan. Penyesalan orang-orang bukan menyesal masuk surga, tapi menyesal telah menghabiskan waktunya selama di dunia hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Hanya membesarkan egoisnya, manusia, orang-orang percaya yang tidak pernah memikirkan tentang kehendak Allah dalam hidupnya. Mereka akan menyesal Bapak Ibu Saudara di hadapan Kristus. Semuanya itu akan diperlihatkan nanti. Tapi saudara, orang-orang yang mengendalikan diri, orang-orang yang rela berkorban secara konsisten, Bapak Ibu Saudara, memikirkan bagaimana menolong orang lain, kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Paulus katakan di situ, itu adalah orang-orang juara-juara iman yang akan mendapatkan penghiburan dan mahkota kebenaran, pada saat bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi sumber daripada segala berkat dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku, ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan orang yang lagi cari-cari apa kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kelamaan. Itu kelamaan kalau hanya cari-cari kehendak Tuhan, tidak dapat mengetahui dengan jelas sasaran daripada kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sasaran pelayanannya. Tidak tahu bahwa kehendak Tuhan ada dua hal yang paling pokok, yaitu Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau tidak tahu itu adalah kehendak Allah yang terbesar, maka sasaran kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudara, itu semuanya sia-sia. Jangan berbangga manusia dengan apa yang dia perjuangkan, lalu dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang sudah mandiri, yang sudah makmur dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan itu bagi dirimu sendiri. Dan kalau kamu meninggal dunia, kamu tidak membawa apa-apa dari semua itu. Pasti itu akan menjadi pernyataan yang harus didengar oleh orang-orang pada saat penghakiman nanti. Apa yang engkau lakukan tentang terhadap kebaikanku, kata Tuhan, yang telah menyelamatkanmu, yang telah mengampuni segala dosamu, yang telah menerima engkau sebagai anggota keluarga Allah, yang sudah membebaskan hidupmu dari segala dosa. Apa yang engkau lakukan untuk semua itu? Pasti itu pertanyaan. Yakin saya Tuhan Yesus akan menanyakan itu kepada setiap orang yang berhadapan di penghakiman dengan Kristus. Sebelum hari itu tiba, saudara dan saya sudah mendapatkan jawabannya. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Maka Paulus katakan di situ, dia katakan ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Amin. Bukan memanjakan tubuhnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan merawat tubuhnya supaya dia kelihatan menjadi orang yang paling menarik untuk dilihat orang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus merawat tubuhnya, menjaga kesehatannya, memikirkan tentang pola makannya, bagaimana dia menjaga supaya dia tetap sehat, bukan supaya dia pamer kepada orang lain, tapi dia ingin melakukan banyak hal untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, menolong banyak orang. Itulah yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Terus Bapak Ibu Saudara, dia melatih tubuhnya. Dia katakan,
Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tidak memanjakan dan membiarkan bermalas-malasan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia menguasai, mengendalikan pikirannya, mentalnya, pikirannya. Dia kendalikan dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semua sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bukan ditolak masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Maksud Paulus di sini tidak. Ya, supaya aku sendiri jangan ditolak oleh Tuhan. Ditolak apanya? Ya, cara, ya, motivasinya. Jangan sampai Tuhan katakan itu salah, keliru kamu itu. Jangan sampai Tuhan katakan begitu, tapi selaras dengan kehendak Tuhan, mendapatkan pujian dari Tuhan dan mendapatkan penghargaan dari Tuhan dan memperoleh mahkota kebenaran. Apakah dia berhasil, Bapak Ibu Saudara? Berhasil. Karena di akhir hidupnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, di masa tuanya, di situ kita Paulus menyampaikan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Bukan iman yang asal-asalan. Bapak Ibu Saudara, bukan iman yang tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan nilai. Tapi aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan bagiku sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus Hakim yang adil pada harinya. Pada hari nanti Yesus Kristus datang, Bapak Ibu Saudara, disitulah semuanya menjadi jelas, clear, semua apa yang kita lakukan, motivasi-motivasi kita dalam kehidupan ini, apakah bertumbuh menjadi orang yang dewasa, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan melayani, ataukah hanya sekedar ogah-ogahan dalam kehidupan ini hanya ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Semuanya nanti akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus secara terang benderang di penghakiman yang akan datang. Namun, Bapak Ibu Saudara, yang sangat memotivasi kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada pemberitaan Injil Kristus, setia kepada tanggung jawab kita, setia pada keluarga kita, setia pada pekerjaan kita, setia kepada persekutuan kita, pada gereja kita. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya kesetiaan itu kita tunjukkan karena kita ingin ada sasaran di dalam kehidupan kita. Waktu yang Tuhan berikan ini, Bapak Ibu Saudara, seberapa lama lagi kita hidup di dunia ini, Allah mau supaya hidup kita berbuah manis di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Dan itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses di mana kita selalu datang pada pengetahuan akan kebenaran. Kita memperoleh pengertian-pengertian baru setiap hari. Bapak Ibu Saudara, itulah merupakan kebaikan Tuhan yang tidak kita usahakan, tetapi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita melalui kuasa firman-Nya. Amin. Dan itulah yang memampukan kita supaya tetap bisa melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa, saudaraku. Ya, semangat kita semuanya ya sangat dihargai, dan Tuhan yang menghargai dan mengaruniakan kepada kita berkat yang terbesar ya di dalam sorga, dan tidak akan mengecewakan hidup kita. Amin. Tuhan menghibur hati kita, menguatkan kita dengan damai sejahteranya, pengharapan kita. Dia memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan kita harus mau berlari. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan berlambat-lambat, tapi berlari, melangkah dalam satu hati, satu pikiran, menyerahkan seluruh hidup kita, supaya Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu mengajar kami,
selalu membangkitkan motivasi kami yang murni di atas kebenaran firman-Mu, supaya kami selalu siap untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai satu ucapan syukur dan kegembiraan dan sukacita iman yang akan kami lakukan secara konsisten dan secara bertanggung jawab, karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami semua, dan banyak jiwa yang diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran adalah bukti nyata pekerjaan Roh Kudus melakukannya di dalam kehidupan kami dan melalui persekutuan yang benar, melalui komunitas orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal dan yang terus mempersembahkan ucapan syukur kepadamu setiap saat, dan Engkau yang memampukan memberikan apa yang kami butuhkan. Dan karena itu kami tetap terjaga, tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kami, pikiran kami, tetapi keyakinan yang kuat tentang pemeliharaan terhadap kuasa Tuhan memelihara hidup kami. Di dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, kami akan terus berlomba, berlari terus maju, karena kemenangan yang Tuhan telah karuniakan itu sudah menjadi milik kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudaraku semuanya. Ya, semangat untuk kita semuanya. Amin. Ya, salam kudus, salam sehat semua. Terima kasih. Saya serahkan kepada ibu kita, Ibu Beth, untuk memimpin kita doa dalam, membawa kita di dalam doa syafaat, membawakan kita dalam doa syafaat. Mari Ibu Beth, saya persilakan. Tuhan memberkati semuanya, saudaraku.